Om Swastiastu. Selamat datang di Hindu Upanishad, channel yang membahas mengenai ajaran Weda serta cerita-cerita rohani Weda yang dibuat untuk menambah pengetahuan rohani serta dapat mengetahui dan memahami ajaran rohani Weda yang dikutip dari berbagai kitab suci Weda. Kurma adalah awatara kedua Sri Wisnu yang berwujud kura-kura raksasa. Awatara ini muncul pada masa Satya Yuga. Menurut kitab Adiparwa, kura-kura tersebut bernama Akupa. Menurut berbagai kitab Purana, Sri Wisnu mengambil wujud seekor kura-kura kurma, dan mengapung di lautan susu. Keserasagara atau Keserarnawa. Di dasar laut tersebut terdapat harta karun dan tirta amerta yang dapat membuat peminumnya hidup abadi. Para dewa dan asura berlomba-lomba mendapatkannya. Untuk mengaduk laut tersebut, mereka membutuhkan alat dan sebuah gunung yang bernama Gunung Mandaragiri, yang digunakan untuk mengaduknya. Para dewa dan para asura mengikat gunung tersebut dengan naga Wasuki atau naga Basuki, dan memutar gunung tersebut. Kurma menopang dasar gunung tersebut dengan tempurungnya. Dewa Indra memegang puncak gunung tersebut agar tidak terangkat ke atas. Setelah sekian lama tirta amerta berhasil didapat dan Sri Wisnu mengambil alih. Kisah tentang Kurma Awatara muncul dari kisah pemutaran Mandaragiri yang terdapat dalam kitab Adiparwa. Dikisahkan pada zaman Satya Yuga, para dewa dan asura, raksasa, bersidang di puncak Gunung Mahameru untuk mencari cara mendapatkan tirta amerta, yaitu air suci yang dapat membuat hidup menjadi abadi. Sri Narayana, Sri Wisnu, bersabda, "Kalau kalian menghendaki tirta amerta tersebut, aduklah lautan Kesera, sebab dalam lautan tersebut terdapat tirta amerta. Maka dari itu, kerjakanlah." Setelah mendengar perintah dari Sri Narayana, berangkatlah para dewa dan asura pergi ke laut Kesera. Terdapat sebuah gunung bernama Gunung Mandaragiri, di Sangka Dwipa Pulau Sangka, tingginya 11.000 yojana. Gunung tersebut dicabut oleh Sang Anantaboga beserta segala isinya. Setelah mendapat izin dari Dewa Samudera, Gunung Mandara dijatuhkan di Laut Ksira sebagai tongkat pengaduk lautan tersebut. Seekor kura-kura raksasa bernama Akupa, sebagai penjelmaan Sri Wisnu, menjadi dasar pangkal gunung tersebut. Ia disuruh menahan Gunung Mandara supaya tidak tenggelam. Pemutaran Gunung Mandaragiri. Naga Basuki dipergunakan sebagai tali, membelit lereng gunung tersebut. Dewa Indra menduduki puncaknya, supaya gunung tersebut tidak melambung ke atas. Setelah siap, para dewa, raksasa dan asura mulai memutar Gunung Mandara dengan menggunakan naga Basuki sebagai tali. Para dewa memegang ekornya sedangkan para asura dan raksasa memegang kepalanya. Mereka berjuang dengan hebatnya demi mendapatkan tirta amerta sehingga laut bergemuruh. Gunung Mandara menyala, naga Basuki menyemburkan bisa membuat pihak asura dan raksasa kepanasan. Lalu Dewa Indra memanggil awan mendung yang kemudian mengguyur para asura dan raksasa. Saat lautan diaduk, racun mematikan yang disebut hala-hala menyebar. Racun tersebut dapat membunuh segala makhluk hidup. Atas karunia dari Dewa Siwa beliau meminum racun tersebut, maka lehernya menjadi biru dan disebut Nilakanta. Setelah itu, berbagai dewa-dewi,
binatang, dan harta karun muncul. Satu. Sura, dewi yang menciptakan minuman anggur. 2. Apsara, kaum bidadari kahyangan. 3. Kostuba, permata yang paling berharga di dunia. 4. Ucaisrawa, kuda para dewa. 5. Kalpaureksa, pohon yang dapat mengabulkan keinginan. 6. Kamadenu, sapi pertama dan ibu dari segala sapi. 7. Airawata, kendaraan dewa Indra. 8. Laksmi, dewi keberuntungan dan kemakmuran. Akhirnya keluarlah Danwantari membawa kendi berisi tirta amerta. Karena para dewa sudah banyak mendapat bagian, sementara para asura dan raksasa tidak mendapat bagian sedikit pun, maka para asura dan raksasa ingin agar tirta amerta menjadi milik mereka. Akhirnya tirta amerta berada di pihak para asura dan raksasa, dan Gunung Mandara dikembalikan ke tempat asalnya ke Sangkadwipa. Melihat tirta amerta berada di tangan para asura dan raksasa, Sri Wisnu memikirkan siasat bagaimana merebutnya kembali. Akhirnya Sri Wisnu mengubah wujudnya menjadi seorang wanita yang sangat cantik, bernama Mohini. Wanita cantik tersebut menghampiri para asura dan raksasa. Mereka sangat senang dan terpikat dengan kecantikan wanita jelmaan Sri Wisnu. Karena tidak sadar terhadap tipu daya, mereka menyerahkan tirta amerta kepada Mohini. Setelah mendapatkan tirta, wanita tersebut lari dan mengubah wujudnya kembali menjadi Sri Wisnu. Melihat hal itu, para asura dan raksasa menjadi marah. Kemudian terjadilah perang antara para dewa dengan asura dan raksasa. Pertempuran terjadi sangat lama dan kedua pihak sama-sama sakti. Agar pertempuran dapat segera diakhiri, Sri Wisnu memunculkan senjata cakra yang mampu menyambar-nyambar para asura dan raksasa. Kemudian mereka lari tunggang langgang karena menderita kekalahan. Akhirnya tirta amerta berada di pihak para dewa. Para dewa kemudian terbang ke Wisnuloka, kediaman Sri Wisnu, dan di sana mereka meminum tirta amerta sehingga hidup abadi. Seorang raksasa yang merupakan anak Sang Wipraciti dengan Sang Singhika mengetahui hal itu, kemudian ia mengubah wujudnya menjadi dewa dan turut serta meminum tirta amerta. Sri Wisnu memenggal leher sang raksasa. Hal tersebut diketahui oleh Dewa Aditya dan Chandra, yang kemudian melaporkannya kepada Sri Wisnu. Sri Wisnu kemudian mengeluarkan senjata cakranya dan memenggal leher sang raksasa, tepat ketika tirta amerta sudah mencapai tenggorokannya. Badan sang raksasa mati, namun kepalanya masih hidup karena tirta amerta sudah menyentuh tenggorokannya. Sang raksasa marah kepada Dewa Aditya dan Chandra, dan bersumpah akan memakan mereka pada pertengahan bulan. Sehingga terjadilah gerhana bulan dan gerhana matahari.